selamat pagi, selamat hari Senin. Di sini di rumah aku sekarang itu lagi mendung dan gerimis. Dibilang gerimis tapi besar, dibilang hujan tapi kecil. Jadi kalau kita jalan ke bawah ke hujan-hujanan basah, jadi itu berarti hujan. Karena kalau dibilang gerimis kan, kalau gerimis itu kecil-kecil ya, nggak terlalu basah. Tapi ini kelihatan juga orang kalau lewat pakainya jas hujan juga, berarti itu hujan. Nah, rencananya hari ini aku mau masak udang planta, tapi nggak tahu nanti kelihatan di dalam rumahku bisa kedengaran apa nggak suara, karena rumah di atas tuh masih renovasi dan di dalam rumahku juga pasti bakalan bising. Jadi kayaknya nanti videoku ini mau aku bikin pakai voice over aja. Ini suasananya ya kayak gini lah. Hari-harinya juga seperti ini. Suasananya juga kalau nggak panas, hujan, ya gitulah. Nah, itu kebun yang aku bikin. Aku udah pernah ambil sedikit daunnya buat bikin tempe goreng. Dan sekarang semakin banyak daunnya. Dan kenapa aku bicara banyak dan? Kayaknya tempatnya jadi kelihatan sempit ya, karena daunnya semakin banyak. Ya bolehlah sementara ini aku taruh kayak gini. Nanti kalau udah semakin berkembang perkebunannya, kita cari tempat yang lebih layak. Cuacanya mendung, ada burung gagak. Yang kelihatan baru cuma satu. Biasanya kalau cuaca kayak gini burungnya itu banyak dan pada berisik, tapi ini cuma ada satu. Ada perkutut, tapi nggak kelihatan di mana burungnya. Oh, burung gagaknya banyak di gedung sebelah, di parkiran mobilnya di sana. Kan hujan, jadi burung-burungnya itu bertengger di bangunan. Sangat syahdu sekali ya hari Senin hujan. Tadi pagi sih jam 6 itu kayaknya belum hujan ya, masih gerimis-gerimis kecil. Ini sekarang udah makin renyah. Sebelum memulai masak, aku mau bikin nasi dulu karena baiklah, aku akan mau memasak. Nanti lauknya udah matang tapi belum punya nasi. Jadi aku lebih baik nasiku duluan matang daripada lauknya. Dan ini aku masak untuk 1 hari ini makan. Sekitar 1 muk setengah gitu aku masak tadi. Dan di dalam wastafel itu udang, tapi belum aku bersihin. Dan itulah dia kenapa hari ini aku masaknya sangat lama, karena harus membersihkan udangnya. Di force dulu baru dibersihkan. Kenapa aku baru membersihkannya sekarang? Karena waktu itu sepulang dari pasar minggu lalu aku malas sekali mau membersihkan udang. Kebetulan waktu itu aku cuma belanjanya udang. Nah, tapi waktu itu pulangnya dari pasar udah kesorean, jadi aku udah malas, udah capek. Jadi cuma aku rendam dengan air dan aku masukkan ke freezer. Jadi ini tadi udah aku defrost dari pagi, dari jam 6. Tinggal mau dibersihkan sekarang. Sebelumnya aku rajang-rajang dulu bahan-bahannya. Cabai merahnya aku pakai 4 aja. Selain itu cabai hijau, daun jeruk, serai, bawang merah, bawang putih, dan sedikit jahe. Aku nggak punya lengkuas, jadi aku letak aja lah jahe di situ. Semoga aja bermanfaat dan nggak merubah rasa. Aku juga meletakkan lemon di situ buat ya mana tahu nanti mau jadi mencuci udang pakai lemon, tapi lihat aja lah nanti kayaknya jadi apa enggak gitu. Setelah memotong cabai, aku lanjut merajang-rajangkan bawang putih. Aku pakainya 3 biji
karena 2 yang besar 1 yang kecil, jadinya itu cukup lah. Dan bawang merahnya aku banyakin, walaupun nanti waktu makan itunya nggak aku makan ya, jadinya aku singkirkan aja karena aku nggak suka bawang. Serehnya nggak aku geprek, soalnya kalau aku geprek meja ini bisa roboh, karena ini meja sebenarnya udah lapuk. Udah tinggal menunggu expired date-nya aja lagi nih. Jadi cuma aku lubangin aja dengan pisau tadi. Kalau aku geprek takutnya mejanya jatuh semua, roboh. Soalnya kalau bendanya udah lapuk, digeprek pakai tenaga dalam ataupun tenaga lemas-lemas juga, ya tetap aja bisa dia roboh. Nah, ini udang-udangnya emang asli masih banyak apa namanya tuh, kumis-kumis dan kotoran-kotorannya juga belum aku bersihkan. Jadi ini langsung mau aku cuci-cuci dan ku bersihkan kotorannya. Semoga aja nanti waktu aku voice over dan udah jadi videonya, semoga suara kebisingan Pak Tukang di atas itu nggak terdengar jelas dalam videoku. Ini aku berusaha merekam suaraku dengan sangat-sangat dekat suaraku ke device. Di atas itu sedang menokok-nokok, dia kayaknya pasang pasang granit, jadinya ada suara duk 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 dan kadang juga ada suara gerinda. Nah, seperti itulah keadaannya di sini. Makanya dari pagi tadi, kalau di sini tuh tukang dia mulai jam 9 sampai jam 5 dan istirahatnya itu jam 12 sampai jam 1 gitu. Tadi jam 12 aku pakai untuk voice over video yang lain, tapi itu pun kedengaran juga suaranya bising dari jalan, dan ditambah lagi suara ini dari Pak Tukang di lantai atas. Pokoknya macam-macam kejadian ada di sini. Kadang juga suara anak bayi dari rumah sebelahnya lagi itu juga kedengaran ke rumah aku, kayak berada di satu rumah gitu. Padahal kita beda 2 rumah. Karena emang rumahnya di sini kan jalurnya sepi. Di koridor di depan itu jalurnya sepi, dan kalau si orang yang punya bayi itu buka pintu, dia suaranya si anak itu kalau nangis bakalan kedengaran ke rumahku walaupun aku tutup pintu. Karena juga rumahnya ini kecil, kosong gitu, kayak nggak ada peredam suara gitu loh. Orang berbicara di luar juga dengaran sampai ke dalam rumahku. Tapi aku nggak tahu kalau aku ngomong di dalam apakah keluar suaranya sampai ke dengaran di luar. Itu aku belum pernah ngetes, jadi nggak bisa diceritakan. Dan lagi satu aku mau cerita, di sebelahnya aku memotong udang ini ada jendela. Nah di luar itu kan udah koridor, udah lift. Nah dalam berapa hari itu lampunya mati. Waktu itu sempat aku lihat ada orang memperbaiki jaringan-jaringan listrik itu di situ. Terus dia gak lanjutin lagi selama seminggu. Kemudian lampunya itu jatuh, pecah. Nah 3 hari ini gelap gulita di situ. Kalau siang sih masih terang ya, kalau malam itu emang gelap. Jadinya orang juga kalau mau lewat kayak dia mendekat gitu ke rumah yang ada cahaya biar nggak kegelapan gitu. Tapi kalau malam malah bagus, jadi bisa tidur nggak silau, karena lampu dari luar itu silau. Dari jendela yang di atas itu kan nggak ada tirainya, jadinya silau. Begitulah keadaan di rumah ini. Akhirnya aku sudah hampir selesai membersihkan udang-udangku, tinggal 2 lagi.
Ini aku masaknya nggak aku buka kulitnya ya, karena kalau aku buka kulitnya lagi lama lah aku selesai masaknya. Sementara nasiku udah matang dari tadi. Jadi aku cuma belah kulitnya dan buang kepalanya. Kata orang kepalanya nih bisa dibikin kaldu udang. Cuman aku nggak tahu caranya mau bikinnya kayak gimana, dan aku nggak mau ribet-ribet, jadinya aku buang aja kulitnya udang nih. Kalau mau bikin kaldu udang juga yang makan cuman aku, karena suamiku nggak makan seafood, dia alergi. Jadinya aku nggak usah menyetok yang aneh-aneh. Dan langsung aja ke proses memasaknya. Di sini aku sudah panaskan kuali dan aku masukkan planta 5 sendok. Di situ langsung diaduk-aduk dan udah panas, masukin bawang putihnya. Aku sengaja nggak pakai minyak goreng kali ini karena aku mau bikin udang masak planta. Ya udah jelas harus pakai planta. Planta itu apa ya kalau di Indonesia? Blue band atau margarin ya? Aku juga nggak paham itu. Aku masukin bawang merah, bawang putih, serai, daun jeruk dan juga jahe. Ditumis-tumis dulu sampai wangi, sampai layu. Baru nanti dimasukin udangnya. Waktu itu aku beli udang ini harga sekilonya 25 ringgit. Tapi aku nggak mau beli sekilo, jadi aku cuma beli 20 ringgit. Nggak tahu, aku nggak nimbang lagi berapa beratnya. Setelah itunya tertumis dengan layu, sudah layu semua, baru dimasukin cabai. Dan kurasa ini cabenya juga udah lumayan pedas. Aku nggak tambahin lagi. Tadi aku ambil 6 cabai merah, tapi nggak aku masukin semua. Aku cuma masukin 4 karena aku nggak mau udang itu terlalu pedas. Karena kalau terlalu pedas, makanan itu jadi nggak bisa dinikmati. Karena kita terlalu buah gitu kan. Terus kebanyakan minum, jadinya makannya tuh nggak bisa lah dinikmati gitu. Setelah ini aku masukkan udangnya. Udangnya itu terakhir aja masuknya karena kan udang masaknya cepat ya kan, walaupun ada kulitnya juga dia tuh cepat matangnya. Kadang baru ditaruh di kuali aja dia udah terus berubah warna menjadi orange. Cuma ini agak lama ya masaknya nanti karena dia pakai kulit kan. Dengan kaki-kakinya juga ada sebagian yang biarkan aja lah di situ. Nanti kan makannya pakai tangan, bisa dibuang sendiri. Akhirnya si jeruk lemon oranye kuning itu juga nggak jadi kepake kan, karena tadi mau dicuci pakai lemon udangnya, tapi nggak usah lah. Aku masukin garam sedikit aja, secukupnya, dan juga lada. Nggak tahu kenapa aku masukin lada ini di sini. Harusnya aku masukin Royco, tapi aku punya Royco itu sudah habis stok. Toplesnya udah kosong, kemarin itu ke pasar dan aku lupa membelinya. Sedangkan beli di kedainya Cina di bawah ini dia nggak jual Royco. Dan kalaupun dia jual pasti harganya mahal, bisa 2 kali lipat dari harga di pasar karena dia emang jualnya mahal, nggak tahu kenapa. Tambahin air supaya udangnya nggak terlalu kering, dan garam-garamnya biar dia hancur dan tercampur dengan rata. Udah enak kali ini dah. Aku tuh kalau masak udang jarang-jarang, dan kadang juga aku beli menu namanya udang petai. Itu mahal, 15 ringgit, isi udangnya cuma 5, ukuran yang kayak aku punya ini, dan ditambahin petai. Oke lah, kalau petai emang mahal karena sebungkus kecil yang udah dikupas itu harganya 8 ringgit, nggak tahu berapa ons, 1 ons atau 2 ons, tapi isinya emang banyak. Nah, kalau beli lauk jadi udang petai 15 ringgit, isi udangnya cuma 5, tapi emang itu enak rasanya, mantap. Masakan apa tuh namanya, kayak Thailand gitu, perbatasannya Thailand gitu, apa ya, aku lupa.
Pokoknya itulah masakan Melayu yang pinggir-pinggirannya Thailand sana. Aku lupa itu namanya daerah apa ya, Kedah. Kedah sih. Oh ya, lupa aku. Nah, selesailah sudah, akhirnya aku punya masakan. Sebentar lagi selesai. Di situ mau aku tambahin saus tiram sedikit aja. Soalnya kalau kebanyakan juga aku nggak suka. Jadi sedikit aja. Kira-kiranya 1 sendok. 1 sendok makan. Diaduk-aduk lagi biar rata. Wanginya ini semerbak. Tambahin bubuk cabe. Nggak tahu kenapa aku tambahin. Kayaknya sih biar merah aja gitu. Karena walaupun udah merah-merah dari udangnya, rasaku kuahnya kalau nggak merah kayak kurang aja gitu. Oh ya, aku baru ingat, itu yang tadi aku bilang dekat perbatasannya Thailand itu apa ya, Kelantan. Iya nggak sih ya, aku juga lupa lah. Pokoknya ada di sini tuh warung makanan Kelantan. Dia itu style-stylenya kayak masakan Thailand gitu, menu-menunya ada tom yum, pokoknya enak-enak lah, kayak antaranya masakan Melayu dan masakan Thailand gitu. Aku seringnya favoritku itu udang petai, kalau suamiku tuh nasi goreng ayam kunyit, itulah yang dia makan, sukaannya dia. Dan selesai sudah masakanku. Mari makan. Dan langsung aku makan buat sarapan. BTW ini jam 10 pagi. Aku makannya sambil nonton YouTube. Aku lupa nonton channelnya siapa ini. Dan aku tambahin juga dengan peyek kacang tanah. Tapi peyek kacang tanahnya ini aku agak gimana ya, rasanya tuh enak, kacangnya tuh enak, renyah-renyah gitu, dan tepungnya juga nggak melempem. Cuma aku nggak tahu kenapa di sini tuh aku selalu nemuin peyek dimasak dengan apa ya, jintan atau apa itu, tapi dia nggak di blender gitu loh, jadi dibiarin dia utuh bulat-bulat gitu. Itu rasanya tuh merusak cita rasa peyek, menurut aku itu nggak enak. Padahal secara tepungnya itu udah enak, kriuk-kriuk, dan kacangnya juga enak. Tapi dikarenakan dia letak itu jintan atau apa itulah pokoknya, menurutku jadinya mengganggu dan merusak rasa peyek yang sesungguhnya. Nggak tahu kenapa di sini kalau masak peyek dan satu lagi masak, pokoknya dia letak jintan itu nggak dihaluskan gitu, nggak letak yang bubuk gitu, dia letak yang bulat-bulat, butiran gitu. Oke lah, aku menikmati makanan ini dulu. Dan sepertinya waktu aku buat voice over ini ada cleaner di bawah menarik tempat sampah dengan sangat ributnya dia di situ. Bunyinya kereta dia menarik itu, trolinya itu sampai ke dalam video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan menu dan cerita yang lainnya. Bye-bye.